Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT, Bapak Dr. Agus Kanisius HMAU MSI, Bapak Ibu Pejabat Administrator, Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum, pejabat fungsional tertentu dan fungsional umum lingkup Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT. Pada hari ini, Jumat 24 Februari 2023, telah hadir bersama kita Ibu Kepala BKD Provinsi NTT beserta tim untuk menyerahkan hasil penilaian kompetensi ASN Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT. Acara penilaian uji kompetensi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 19 sampai 20 Oktober 2022. Tanpa memperpanjang kata, saya persilahkan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT, Bapak Dr. Agus Kanisius HMAU MSI, untuk memberikan sepatah dua kata sekaligus membuka acara penyerahan hasil penilaian kompetensi ASN Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT siang hari ini. Salam. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Yang kami hormati dan kami banggakan Ibu Enderina SPMSI, Kepala Badan Kepegawaian Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama tim asesor, tim kebanggaan kita dari Assessment Center BKD yang sangat kami hormati dan yang kami banggakan. Bapak Ibu pejabat administrator, pengawas, dan pejabat fungsional tertentu, ada pustakawan, ada arsiparis, dan fungsional perangkat komputer, kemudian fungsional umum, ada itu sebenarnya kami semua yang hadir pada kesempatan hari ini yang diberkati. Tentu senantiasa kita bersyukur karena tidak ada satu hal atau peristiwa yang terjadi di kolom langit ini secara kebetulan, kecuali hanya karena berkat pertolongan kasih karunia dan penyertaan bersama kita. Yang kedua, atas nama seluruh ASN Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur mengaturkan selamat datang bersama tim dengan senang hati menerima untuk melangsungkan satu acara yang bermartabat keluarga dalam perspektif pembinaan SDM kita. Oleh itu kami menyampaikan, melaporkan kami di sini 84 ASN, laki-laki 51, kemudian perempuan 33, tenaga kontrak 12, totalnya 96. Maka laki-laki perempuan secara keseluruhan 58 dan perempuan 38. Kemudian secara yang besar kami di sini arsiparis 12 orang, madya 3, kemudian muda 7 dan penyelidikan 2 orang. Selanjutnya untuk pustakawan 17 orang, madya 3, muda 7, pertama 2, penyelidikan 4 dan pustakawan pelaksana 1 orang. Kemudian berdasarkan data yang ada, sebagaimana tadi sudah disampaikan MC, bahwasanya penilaian kompetisi sudah dilakukan beberapa waktu lalu dan konfirmasi terakhir juga Ibu Taban
Tadinya ada 54, tetapi setelah kita cek kembali jumlah itu drop 55 sebagaimana data yang kami kirimkan. Ada satu yang tertinggal mungkin karena miss atau tidak mengisi data, tetapi secara keseluruhan sudah kami pastikan 55 ASN yang mengikuti uji kompetensi pada beberapa waktu yang lalu. Untuk menghemat waktu, selanjutnya akan mohon berkenan Ibu Bapak untuk menyampaikan apa saja atau hasil yang sudah diikuti oleh teman-teman, dan selanjutnya dari selanjutnya pula kami mendengar, dan tentu setelah mendengarkan mencermati ada penyesuaian ke depan. Silakan kami kembalikan ke MC untuk mengatur bicaranya. Terima kasih untuk Bapak Kadis. Selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan hasil penilaian kompetensi ASN oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT kepada Ibu Indirina SS Kodat SP MSI bersama tim. Waktu dan tempat kami persilahkan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Dalam bulan ini saya 2 kali datang dinas arsip perpustakaan. Kalau yang kemarin saya ditugaskan mendampingi Bapak Gubernur, hari ini adalah misi weekend. Teman-teman sudah mengikuti penilaian kompetensi di Center BKD Nusa Tenggara Timur. Ini merupakan satu kewajiban dalam Undang-Undang Nomor 5 2014 dan PP Nomor 11 2017. Saya terima kasih Pak Kadis dan jajaran yang sudah siap mendengar, berarti siap berubah juga ya. Oke, ini kami Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ini kalau Bapak Ibu lihat sebelah kiri, ini maskot kami. Jadi maskot itu semacam simbol. Itu kami punya maskot di Komite Hilang, gak ada rote di sini dong. Kami sering pakai, saya dan Pak Kabar Kampung Timur, kami pakai rote. Lalu pertanyaan, kenapa pakai rote? Sebenarnya yang kami jual adalah Pulau Selatan Indonesia. Jadi ketika kami menggunakan Tilangga dan tenun si pasti, namanya si pasti. Si pasti ini kami kita isi dari pemerintah rote. Baru kami mengurus hak cipta. Jadi ini terima kasih. Hari ini salah seorang teman saya namanya Pak Niko Muni yang gambar dan kami visualisasi dan berikan, gitu ya. Terus di atas ini kami punya ISO sudah 3, ISO 9001/2015. Itu ISO sistem manajemen mutu, kita sama ya. Kami dengan inspektorat, waktu Pak Kawan masih di inspektorat, 10 perangkat daerah yang pertama, termasuk BKD tahun berikut, 2021 baru 29. Itu sistem manajemen mutu. Jadi itu ISO kalau Bapak Ibu mau tertib administrasi, maka kita harus menggunakan 91. Yang berikut kami 27001. 27001 itu ISO keamanan data, manajemen keamanan data. Itu kami BKD yang ambil BPTEK-nya kami anggarkan. Kami dengan inspektorat latihan, baru kami. Jadi kami menstandarkan diri kami untuk bekerja dengan standar ISO keamanan data. Kenapa kami ambil keamanan data waktu itu? Karena data Bapak Ibu yang kami kelola itu menurut kami sangat penting, sehingga kami harus jaga keamanannya. Jadi di situ kami belajar
ada aturan-aturan yang mewajibkan kita untuk bagaimana menjaga data kita. Nah, apalagi Bapak Ibu di arsip. Arsip ini orang kalau pindah di arsip dia rasa itu keuangan. Kalau saya tidak, Bapak Ibu yang menjaga arsip. Bapak Ibu ini menurut saya adalah orang-orang yang menjaga arsip. Kalau arsip tidak ada, sejarah ada. Tapi kan Bapak Ibu harus arsipkan. Nah, sekarang karena ada arsip digital, jadi kita semua hari ini saya lihat 2 kamera, 1 BKD, 1 dari Dinas Perpustakaan. Bagus, artinya kita sudah mulai masuk ke dalam organisasi modern, organisasi yang mempunyai arsip digital. Bahkan kami dinilai, kami punya mesti jelek ya Pak Kadis, Pak Kaban, tidak apa-apa. Terus Pak Kadis bilang bahwa Ibu kita bersurat dan tidak respon, ya tidak apa-apa sebenarnya. Waktu Pak Kadis di Pak Kaban di Inspektorat, jadi kita sama-sama tahun kemarin bersama Inspektorat di ISO 27001. Untuk ISO 37001 2016 adalah ISO manajemen anti penyuapan. Itu Inspektorat yang ambil BIMTEK-nya, kami BKD bersama-sama Inspektorat belajar di Inspektorat, baru kita merapikan dokumen dan kita diuji untuk kita layak tidak dapat. Jadi tahun ini kita akan surveillance 3 ISO 5. Pasti ada yang bilang begini, kenapa Ibu mau capek-capek? Pasti ada pertanyaan. Teman-teman saya juga mungkin seperti itu. Tapi saya selalu bilang kita belajar. Kalau kita mau semakin lebih baik, kita harus belajar. Nah, ini salah satu bentuk kita belajar untuk organisasi BKD harus menjadi lebih baik. Bapak Ibu, dengan tagline kami punya branding di BKD, ASN berkompeten ITT maju. Saya punya keyakinan kalau arsiparis di sini bagus, pustakawan di sini bagus, tadi ada 1, peranata komputer bagus, pejabat pelaksana baik, semua jabatan struktural bagus, baik, bekerja di kompeten, berkompeten di posisinya masing-masing, NTT pasti maju. Maka itu branding yang kami angkat di BKD, karena kami mengurus ASN. Dan ini kami kasih masuk kami pasang di Tompiti Ilangga yang ada di Sekasti. Dan kami punya jingle BKD judulnya ASN berkompeten NTT maju. Kalau Bapak Ibu sering ikut YouTube BKD sekarang, kalau ada flyer kayak gitu, pasti inilah yang kami putar. Jadi jingle itu diciptakan untuk marketing. Bagaimana kami menjual BKD, punya tupoksi. Tugas kita apa? Nah, saya pernah nonton juga di YouTube Dinas Arsip Perpustakaan, tapi itu Mars Nasional ya. Oke, semoga ada pencipta lagu di Dinas Arsip dan Perpustakaan untuk Mars Dinas dan ya tidak tahu lagi apa lagi. Nanti Bapak Ibu kreativitas sendiri kayak gitu. Jadi ada yang bertanya saya, apa beda Mars dan Jingle? Kalau Mars itu adalah lagu yang diciptakan untuk memberi semangat. Kalau Jingle dia lebih pendek tapi untuk mempromosi. Kalau bahasa Kupang kita lihat bisa di Kupang dibilang propaganda. Jadi bagaimana kita propaganda Dinas Arsip dan Perpustakaan supaya orang datang? Kita harus buat daya tarik. Begitu ya Bapak Ibu. Lalu ada yang tanya, himne apa lagi? Himne itu lebih sahih. Jadi himne itu untuk suasana yang benar-benar suasana apalah kegiatan. Kalau Mars, kalau kami di BKD setiap Senin kami nyanyi lagu Mars kita, setiap Kamis kami nyanyi jingle. Tapi dalam setiap kegiatan BKD kita nyanyi. Itu tujuannya. Ya saya sedikit ngomong supaya siapa tahu Dinas Arsip dan Perpustakaan bisa. Kita punya asesmen center terakreditasi A. Saya pikir kita semua kalau biasa bermain di ranah akreditasi A adalah akreditasi yang paling tinggi. Ketika Desember 2020 mau penilaian, saya bilang teman-teman saya tidak mau B.
saya mau A. Itu artinya kerja keras. Gitu ya, Bapak Ibu, dan saya bersyukur ketika kita dinilai, kita kalau saya tidak salah kita kasih di angka 93, mereka kasih kita di angka 92 atau 91, jadi selisih sedikit. Kayak gitu. Dan akhirnya sekarang kalau akreditasi A 5 tahun kemudian baru mereka reakreditasi. Kalau B dia untuk 3 tahun, kalau C 2 tahun. Kami pernah mendapat BKN Award. Ya sama lah, saya lihat Dinas Arsip di Bandung ada penghargaan. BKN itu setiap tahun dia mengeluarkan 3-5 award. Jadi ada 5 kategori. Kami pernah dapat ini juara 2 nasional di tahun 2021 kalau saya tidak salah ingat. Tahun kemarin kami dapat 5 juara 5. Saya bilang teman-teman saya lihat itu apa yang salah. Kenapa pernah 2 itu orang lain di 1, bukan kurang pilih terjun bebas ini begitu. Ya tahu kita harus pertahankan. Jadi mulai tahun ini saya bilang teman-teman, setiap bulan atau setiap kita kerja apa saja harus berlaporan ke atas. Sama supaya mereka lihat. Karena khusus mereka punya penilaian hanya 1 saja dalam bekerja. 4 saya tidak tahu sampai sekarang bekerjanya gimana. Jadi mereka nilainya bagaimana. Kalau ada 1 pakai lembar kerja, jadi kita tahu kapan kita ngisi, lihat di elektronik, kapan kita dapat berapa dan seterusnya. Bapak Ibu, dasar hukumnya apa? Kenapa kita harus melakukan penilaian kompetensi? Dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 5 2014, PP 11 2017, Peraturan Pan Menteri Pan RB Nomor 38 2017 tentang standar. Dan kami juga sudah buat Peraturan Gubernur Nomor 65 tahun 2021. Jadi kami menerjemahkan untuk peraturan itu spesifik kita. Kenapa kita harus? Pertanyaan itu. Di dalam Undang-Undang Nomor 5 2014 ada namanya sistem merit. Sistem merit itu ada 3 indikator. Yang pertama kualifikasi, itu Bapak Ibu pendidikan, pangkat, golongan. Jadi kalau yang SMA, S1, S2, S3 di sini nilainya beda. Lalu kompetensi, nah yang kemarin Bapak Ibu ikut penilaian itu adalah penilaian kompetensi. Kompetensi ada 2, kompetensi hard skill, kompetensi teknis. Jadi tadi kalau Bapak Ibu yang arsiparis, pasti Bapak Ibu punya kompetensi arsiparis. Kalau Bapak Ibu yang pustakawan, pasti Bapak Ibu punya sertifikat pustakawan. Ranata komputer, pejabat pelaksana. Sekarang tidak pejabat, semua pejabat. Kalau dulu kan fungsional dulu, sekarang namanya pejabat pelaksana. Jadi kalau yang bilang pelaksana itu salah. Kalau bahasa aturan pejabat pelaksana. Jadi PNS semua pejabat. Gitu ya Bapak Ibu. Nah ini soft skillnya yaitu manajerial dan sosial kultur. Itu yang kemarin Bapak Ibu ikut penilaiannya. Jadi mengikuti penilaian untuk mendapat raport Bapak Ibu selama Bapak Ibu bekerja. Manajerial Bapak Ibu bagaimana? Interaksi sosial Bapak Ibu bagaimana? Nah ini yang sebentar kami presentasikan. Kalau Bapak Ibu yang jabatan fungsional kan wajib. Nanti kalau mau naik pangkat kan uji kompetensi lagi kan. Nah seperti ini. Jadi karena kami di BKD sudah punya SDM dan punya sarana, maka kami yang melakukan penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultur. Pasti Bapak Ibu tanya, di BKD macam-macam saat. Pasti waktu ikut penilaian begitu loh, atau tidak biasa saja? Tidak baik. Kalau tidak, berarti Bapak Ibu sudah agile. Agile itu hanya Bapak Ibu bisa menerima perubahan. Jadi kalau suruh buat apa buat, suruh buat apa buat, itu lebih mudah. Kinerja kemarin ketika kami, saya juga pusing loh soal kinerja sebagai. Tapi kalau saya bilang pusing nanti Bapak Ibu kabar, saya pusing apalagi kita. Jadi saya di depan Bapak Ibu tidak boleh bilang saya pusing. Bagaimana caranya? Kita harus mencari jalan untuk menjawab semua aturan. Ketika Bapak Ibu sudah mengisi kinerja, kan kita 3 tahun 3 bentuk kinerja, toh? Tahun 2021 kita pakai PPK online. Itu berdasarkan PP nomor 46 2011.
berjalannya waktu karena sistem itu kita dapat dari Jawa Barat. Ketika dia error, Bapak Ibu, kita minta Jawa Barat bisa tidak jawab kita lagi. Ini kalau kita minta orang Barat gratis begitu. Coba Ibu kalau dapat apa-apa gratis hati-hati. Saya lapor Pak Sekda, Pak Sekda. Ini saya pusing Pak Sekda. Saya ini berdoa selama Bapak Ibu kerja dari 2021 agar sistem ini tidak macet. Karena pernah jebol satu kali di awal. Kita panggil mereka datang, begitu ada masalah mereka tidak mau datang lagi. Dalam perjalanan di tahun 2022, saya lapor Pak Sekda ini kita saat itu saya minta Pak Gubernur hubungi Gubernur tentang mereka tidak gubris. Ini luar biasa. Saya bilang teman-teman yang kerja dulu supaya tidak ada jebol apapun sehingga endingnya baik. Perjalanan waktu di 2022 yang diputuskan ambillah kinerja dari BKN. Maka sosialisasilah kami kepada Bapak Ibu. Dalam perjalanan di 2022 keluarlah aturan PP nomor 8, Permenpan nomor 8 tahun 2021. Dia minta kita split. 6 bulan pertama pakai apa? PP 46. 6 bulan kemudian pakai PP 30. Betul dong Bapak Ibu? Maka kita sudah tidak punya data lagi karena Bapak Ibu harus kerjanya manual. Karena aplikasi yang kita dapat dari BKN tidak bisa men-split itu. Kita tahu Bapak Ibu. Kami lagi jalan-jalan di tengah jalan keluar peraturan Pan RB nomor 6 2022. Saya pusing lagi bisa dengan teman-teman. Ini orang lagi kerja. Kita kasih tahu bahwa yang dikerjakan ini salah kan? Berubah lagi, saya tidak mau. Saya bertahan dengan apa yang Bapak Ibu kerjakan. Di luar dugaan, di akhir tahun mereka mewajibkan lagi split lagi. Pakai PP Permenpan 8 2021 6 bulan dan Permenpan 6 2022 6 bulan. Jadi data kita selalu mentah. Padahal saya berharap semua data kinerja ada di BKD, sehingga BKD ketika perlu apa saja data-data tentang BKD sudah ada. Maka belajar dari pengalaman itu, sekarang kalau kita pakai Permenpan 6 2022, mau pakai aplikasi yang mana? Lalu seorang teman saya namanya Pak Yang Sabuna, kalau Bapak Ibu lihat di YouTube, dia bilang saya gini, Ibu saya bisa kerja, asalkan saya jangan kerja yang lain. Oke, baik. Saya panggil kabinnya. Ibu kabin mulai hari ini Pak Yang dibebaskan dari semua kerja apapun. Dia aplikasi dulu. Dia minta waktu saya 1 bulan. Baru 3 minggu dia sudah bisa presentasi di depan Bapak Ibu. Jadi saya bersyukur. Jadi saya itu kalau orang Bapak mana saya pasti dia tahu karena dia yang coding. Dan intinya di situ. Nah Bapak Ibu, ini kalau kita bekerja, semakin Bapak Ibu ada di struktural levelnya semakin atas, maka fungsi manajerialnya semakin tinggi. Fungsi teknisnya semakin berkurang. Kalau Bapak Ibu di level middle, di administrator, Bapak Ibu pejabat eselon 3, dia 50-50. Manajerialnya setengah, teknisnya setengah. Kalau Bapak Ibu ada di pejabat pelaksana, itu Bapak Ibu punya teknis harus lebih besar. Itu dulu ya. Jadi tujuannya kita di level kita ini level strategi. Bagaimana kita melakukan strategi memajukan organisasi. Nah, untuk PKBKN, kalau kita pakai PKBKN, standar manajerial dan sosial kultur itu beda. Dia 30 kompetensi, jadi ada 30 indikator. Kalau sosial kultur ada 3. Kalau kita pakai Permenpan RB, itu ada 8 indikator manajerial dan 1 kompetensi sosial kultur. Nah, biasanya teman-teman saya pakai yang Permenpan RB 38 ini untuk pejabat struktural. Tapi untuk Bapak Ibu pelaksana, jabatan profesional tertentu, itu kita pakai PKBKN. Jadi kita pilih. Kalau 30 Bapak Ibu kerja, maka 1 minggu tidak bisa habis. Nah, ini partnernya BKD, artinya teman-teman saya ini ketika BKN punya kegiatan penilaian kompetensi di mana mereka mungkin kekurangan asesor, teman-teman saya ini diundang, jadi mereka diikutkan.
Saya senang juga, artinya level mereka susah atau makanya mereka undang. Pemerintah Jawa Tengah dulu Assessment Center berdiri pertama, saya masuk ke BKD, saya belajar sejarahnya dari tahun 2010. Itu teman-teman di BKD itu bekerja sama dengan Jawa Tengah. Jawa Tengah. Kalau Jawa Barat, kemarin ketika Pak Gub dan Pak Wagub, Pak Victor dan Pak Yosef memimpin 2009, kita semua pernah ikut uji kompetensi di Politeknik itu. Teman-teman BKD belum bisa sendiri, mereka masih kerjasama dengan Jawa Barat. Itu 1000 lebih kita ikut. Universitas Nusa Cendana juga sudah minta teman-teman Assessment Center ini, teman-teman untuk penilaian Universitas Timur, BUMN, BGR. Jadi BGR ketika dia mau menempatkan personilnya untuk level lebih tinggi, dia datang dan meminta jasa Assessment Center dan 22 kabupaten kota. Nah ini Bapak Ibu bisa lihat 2019 1000 lebih, 2020 103, mulai 2021 kita sudah punya komputer sendiri, jadi ini mulai banyak. 300 kita mulai dari biro-biro. Yang pertama BKD dulu, lalu biro-biro. Nah 2022 semua perangkat daerah kami undang untuk datang dan mengikuti penilaian. Penilaiannya apa saja Bapak Ibu? Ini satu orang ASN, kalau istilah di Assessment Center, satu asesi dinilai oleh lebih dari satu asesor. Jadi contoh saya dinilai oleh lebih dari satu, karena kalau satu saja bisa subjektif. Kebetulan saya dan mereka ada kelas, mereka satu, minimal 2 itu untuk penyeimbang. Jadi mereka akan berdiskusi dari hasil Bapak Ibu punya jawaban untuk menentukan Bapak Ibu ada di level nilai yang nilai apa. Multi simulasi, jangan satu simulasi saja. Kan ada orang yang punya kemampuan di sini kurang, di yang lain lebih. Jadi simulasi itu dibuat lebih dari satu. Simulasinya apa saja? Kemarin mereka metode itu sederhana, sedang dan kompleks. Kalau di eselon 2 biasanya yang kompleks. Jadi kami semua simulasi kami dapat. Kami ikut psikotes, analisis kasus, wawancara kompetensi, leadership. Kemarin Bapak Ibu 3 ini. Kalau kami dengan Pak Kanis kalau tes ada di sini, ada LGD, ada diskusi dan ada ini basket, tapi kami ada disposisi. Jadi mereka akan atau putar di mana kok kita disposisi sudah. Dan semua sekarang berbasis CAT, Computer Assist Test. Lanjut. Ini Bapak Ibu punya level beda-beda. Kalau grade 1 ini jarang, grade 1 ini jarang dapat. Biasanya ada di grade 5, 6, 7. Mungkin di sini tidak ada grade 1, oh ada. Ini levelnya beda. Jadi kompetensi kemarin teman-teman nilai itu berpikir analitis, adaptasi terhadap perubahan, integritas, keuletan, inisiatif, kerjasama, berorientasi pada pelayanan. Nah ini arsip, ini berorientasi pada pelayanan apa? Kita lihat ya. Interaksi sosial. Nah grade ini beda-beda, semakin tinggi grade, levelnya semakin tinggi. Paham ya Bapak Ibu? Contoh berpikir analitis di grade 5 2, grade 6 3, grade 7 3. Di mana lagi? Contoh inisiatif, grade 5 3, grade 6 level 3 nilainya 3, grade 7 nilainya 4. Jadi semakin tinggi grade, levelnya semakin tinggi. Nah ini contoh ada jabatan pelaksana, ada penyelia, JF penyelia, pertama, muda, juga levelnya beda. Kalau di Madya dia sudah lebih tinggi, Madya itu sejajar dengan administrator. Jadi kalau Bapak Ibu pindahnya struktural fungsional, kalau Bapak Ibu ada di S3, nanti kalau pindahnya tuh pasti dia di Madya. Yang penting memenuhi semua persyaratan. Kalau kemarin penyetaraan di sini mungkin hanya sebentar. Ada perangkat daerah yang eselon 3-nya juga tidak ada. Jadi mereka ke fungsionalnya Madya. Nah ini contoh nilainya gini, cara hitung. Standar kita jumlah-jumlah 30, capaiannya 26. 26 per 30 dapatlah nilai. Bapak Ibu ini contoh. Kurang optimal di bawah 78, cukup optimal sama dengan 78 sampai 90 di bawah. Optimal di atas 90. Pertanyaan saya pengen ada yang bantu jawab ya. Nilai secara keseluruhan rata-rata
organisasi, tim kerja Bapak Ibu manajerialnya nih, saya belum buka ada nilainya di situ, tapi saya tahan. Kira-kira dari 3 grade ini, Dinas Arsip dan Perpustakaan ada di mana? Siapa yang bisa bantu? Nah, inilah hasil kita ya. Ini 55 orang kemarin yang ikut, 13 orang tulis tangan, 42 CAT. Syukur ya tidak terbalik ya, 42 tulis tangan. Ini baik saudara, saya ambil saudara. Ini hasil Bapak Ibu. Tapi jangan berkecil hati. Tujuan kita memotret ini supaya kita harus berubah. Jangan bilang ini pernah satu kabupaten kita pergi. Mereka sudah sadar, saya minta juga uji seperti ini. Saya bawa materi di sini, saya bawa materi, saya bisa uji subuh. Ini kenapa? Saya penasaran. Semua kayaknya tegang begitu. Lalu ada satu adik di situ, saya lihat dia ada dulu di situ, apa? Pulang rumah saya penasaran, saya telepon dia. Tadi saya sampaikan hasil penilaian, kenapa semua begitu tegang? Dia bilang karena langsung tegang kan. Kok kami bilang nanti penyampaian nanti buka satu penilai. Maka ya semua pensiun bilang begini. Aduh kakak kami buka kita penilai satu. Minta maaf kita penilai kurang, kita malu sampai yang kakak. Jadi saya antara mau ketawa tidak ketawa ya saudara, tapi inilah hasil ya. Kami tidak rekayasa. Ini hasil karena bisa 2 orang bisa mampu melihat. Ini yang kita butuhkan adalah kalau kita kurang baik, nanti sebentar nilai per orang ada. Nilai per orang ada. Bapak Ibu harus tenang, rendah hati mau merubah diri. Ini kurang optimal 75%, lebih dari setengah loh. Cukup optimal 20,4. Optimal 3,7. Nah, supaya kami juga omong kerjasama, saya dengan tim. Saya persilakan Pak Wido lanjut dulu, nanti baru saya tutup. Silakan. Baik, izin Bapak Kadis, Ibu Kaban, Bapak Ibu pejabat administrator, pengawas dan kita semua yang hadir. Saya izin melanjutkan pemaparan dari Ibu Kaban terkait dengan hasil penilaian kompetensi yang sudah diikuti oleh Bapak Ibu sekalian. Di hadapan Bapak Ibu sekalian bisa dilihat ini capaian hasil penilaian secara keseluruhan terhadap 8 kompetensi yang kami uji sesuai dengan PRKBKN nomor 7 tahun 2013. Ada 8 kompetensi manajerial dan sosial kultural yang kami ambil, diantaranya ada adaptasi terhadap perubahan, kerjasama, inisiatif, keuletan, interaksi sosial, berorientasi pada pelayanan, integritas, dan berpikir analitis. Kedelapan kompetensi ini sudah kami susun berdasarkan kompetensi dengan nilai yang paling rendah itu dari awal. Bisa dilihat untuk Dinas Kearsipan dan Perpustakaan ini paling rendah di kompetensi adaptasi terhadap perubahan. Rata-rata capaian secara umum dari 55 peserta yang ikut hanya mendapatkan capaian 62,97% untuk CPM-nya dari standar yang ditetapkan. Sehingga kita melihat ada gap 37,3 masuk kategori kurang optimal. Nah ini kalau mau masuk ke kategori cukup optimal, Bapak Ibu sekalian tadi sudah dijelaskan harus mencapai 78%. Jauh sekali ini dari keterangan cukup optimal. Dilanjutkan dengan kompetensi kerjasama juga masih cukup lemah di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Dilanjutkan dengan kompetensi inisiatif, keuletan, interaksi sosial, dan berorientasi pada pelayanan. Khusus untuk 2 kompetensi terakhir yaitu integritas dan berpikir analitis, sekalipun masuk kategori cukup optimal, tapi masih tetap ada gap 19,89 dan 19,51%. Di mana gap-gap ini yang perlu Bapak Ibu pikirkan, nanti akan dibantu oleh pihak manajemen di sini, Bapak Kadis bersama para pejabat struktural untuk bisa mendorong para PNS di dinas ini untuk bisa menuju ke kategori optimal. Kita lihat ini yang saya bilang ada gap kompetensi secara keseluruhan. Yang berwarna hijau ini adalah rata-rata standar yang harus Bapak Ibu capai untuk fit di dalam jabatan saat ini. Kita belum berbicara di jabatan lain. Jadi secara rata-rata Bapak Ibu belum menduduki
kompetensi yang seharusnya dimiliki dengan jabatan, dengan kualifikasi, dengan pangkat, dengan grade yang Bapak Ibu dapatkan saat ini. Kompetensinya belum sesuai. Yang Bapak Ibu capai baru di garis yang berwarna kuning. Masih cukup jauh. Kita bisa lihat ada gap ruangan kosong di antara garis kuning dan garis hijau ini. Diadaptasi terhadap perubahan jauh sekali ini gapnya. Berpikir analitis dan integritas tadi yang masuk dalam kategori cukup optimal, tetapi di 6 kompetensi lainnya gapnya cukup besar. Gap-gap ini yang nanti perlu menjadi PR dari kita semua untuk bisa menuju ke garis hijau di luar. Kami membuat kategori capaian juga, JPM menurut jenis kelamin. Optimal ada 2 orang, ini kita dapatkan 2 orang ini ibu-ibu. Bapak-bapak jangan berharap bapak-bapak tidak masuk kategori optimal. Berbeda dengan OPD kemarin ada 1 orang itu bapak-bapak. Jadi hari ini hanya ibu-ibu. 2 orang optimal. Cukup optimal ada 11 orang, 7-nya laki-laki, 4 perempuan, dan kurang optimal 25 laki-laki dan 16 perempuan. Ini untuk capaian berdasarkan jenis kelamin. Berdasarkan kelompok usia juga penting. Bisa menjadi bahan evaluasi tersendiri bagi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dalam rangka melihat kira-kira pengaruh kelompok usia ini terhadap kinerja yang diberikan seperti apa. Kita melihat ada rentang 24 sampai usia 30 tahun, jumlah 2 orang. Tetapi dengan usia muda ada 1 yang optimal, 1 kurang optimal. Ini menjadi catatan khusus. Dengan usia yang cukup muda, kenapa yang bersangkutan hanya masuk dalam kategori kurang optimal. Begitupun juga masih dalam kategori produktif, usia 31 sampai dengan 40 ada 9 orang. 6-nya cukup optimal, 3-nya kurang optimal. Ini juga menjadi sebuah catatan khusus. Sedangkan untuk usia 41 sampai dengan 50 tahun, usia yang bukan hanya cukup banyak di angka, tetapi juga kami harapkan juga cukup banyak di pengalaman untuk membantu organisasi ini. Ada 26 peserta, namun ada 22 yang kurang optimal. Ini cukup besar, sedangkan yang cukup optimal cuma 4. Ini berarti ini ada arti tersendiri yang bisa dievaluasi, dianalisis lebih dalam lagi oleh Bapak Kadis dan para pejabat struktural. Dan di atas 51 tahun ada 17 orang, 15 orangnya kurang optimal, sedangkan 1 orangnya cukup optimal dan 1-nya optimal. Berdasarkan masa kerja juga patut menjadi pertimbangan tersendiri untuk bisa diperhatikan lebih dalam, di mana ada yang bekerja kurang dari 5 tahun itu, 1-nya kurang optimal, 2 cukup optimal, 1-nya optimal. 6 sampai 10 tahun ada 2 orang kurang optimal. Ini bisa rasa-rasa diri sudah 6 sampai 10 tahun ini pasti kurang optimal. Ada 11 sampai 15 tahun ada 17 orang yang kurang optimal, 5-nya cukup optimal. Begitupun 16 sampai 20, 21 sampai 25, 26 sampai 30 dan di atas 31 tahun. Nanti bisa dilihat lebih dalam lagi. Terkait dengan jenjang pendidikan, kita memiliki variasi pendidikan di dinas ini, mulai dari SMP sampai dengan pendidikan pasca sarjana. Peserta paling banyak itu untuk diploma 4 atau S1 dengan jumlah peserta 25 orang. Namun dengan pendidikan ternyata juga belum menjamin bahwa kita fit di dalam jabatan kita masing-masing. Ada 17 orang berpendidikan sarjana yang kurang optimal dalam jabatannya. Ini menjadi pertimbangan tersendiri buat Bapak Ibu sekalian. Jadi meskipun dengan pendidikan tinggi kita belum tentu bisa memenuhi kriteria kompetensi yang ditetapkan. Di sini juga dari jumlah peserta SMA juga cukup banyak, terbanyak kedua dengan jumlah peserta 23, 19 diantaranya kurang optimal. Jadi yang optimal itu ada 2, satunya berpendidikan SMA, satunya berpendidikan sarjana S1. Berdasarkan golongan ruang di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan paling banyak ini 3D. Ini entah ini jabatan-jabatan atau ini mungkin jabatan-jabatan mentok, jadi motivasinya berkurang atau apa, saya juga kurang tahu. Ini nanti bisa menjadi bahan
evaluasi tersendiri bagi Bapak Ibu manajemen di sini. 3D berjumlah 15 orang, namun 11 di antara ini kurang optimal di dalam jabatan. Juga tertinggi kedua di golongan 2D, 13 peserta, 11-nya kurang optimal. Sedangkan yang lainnya seperti Bapak Ibu bisa lihat sendiri, yang optimal itu di golongan 3A dan golongan 3B. Golongan di luar itu paling cukup optimal, yang peluang paling besar kurang optimal. Seperti itu ya. Ini kategori capaian CPN menurut grade. Jadi tadi berdasarkan pangkat, ini menurut grade. Grade 5 peserta paling banyak yang dikirim oleh Dinas Karpus dengan jumlah peserta 20, namun 17 diantaranya itu kurang optimal untuk memenuhi level grade 5 yang tadi Ibu Kepala BKD sudah jelaskan. Peserta terbanyak kedua dari grade 7 ada 12 peserta dan grade 9 11 peserta. Masing-masingnya juga masih menunjukkan bahwa di masing-masing grade ini peserta dengan kategori kurang optimal itu cukup besar. Bahkan rata-ratanya bisa 50-60%, setengah lebih kurang optimal terhadap standar kompetensi yang ditetapkan dalam jabatan yang dimiliki. Selanjutnya kategori capaian CPM menurut unit. Ini ada sekretariat, bidang layanan dan pembinaan perpustakaan, pengembangan dan pelestarian bahan pustaka, pengelolaan arsip, dan pembinaan dan pengawasan kearifan. Sekretariat mengirim peserta paling banyak, ada 20 peserta, namun 17-nya kurang optimal. 2-nya cukup optimal, 1-nya optimal. Selanjutnya di bidang layanan dan pembinaan perpustakaan, 15 peserta, 11 yang kurang optimal, 3 cukup optimal, 1 optimal. Bidang-bidang yang lain bisa dibaca langsung. Masih terlihat yang berwarna merah ini cukup dekat dengan yang berwarna biru. Artinya bahwa kurang optimal itu masih terlalu banyak dibandingkan dengan keseluruhan peserta. Ini untuk grade 11, kira-kira para peserta kurang lebih grade 11 ada 4 orang yang datang untuk dilakukan uji. Capaian CPN-nya kurang lebih demikian, kecil sekali dibandingkan dengan standar yang dimiliki. Semakin besar grade Bapak Ibu sekalian, tuntutan kompetensi yang wajib dimiliki oleh Bapak Ibu sekalian juga besar. Level 3, grade 3 mungkin ada analisisnya 2, tetapi grade 11 analisisnya sudah harus di level 5. Inisiatifnya sudah di level 5. Jadi memang tuntutan grade-nya juga semakin besar. Nah di grade 11 kita bisa lihat bahwa Bapak Ibu di grade 11 ini capaian adaptasi terhadap perubahannya masih sangat rendah, jauh. Analisisnya juga masih kurang, orientasi pada pelayanannya juga kurang, inisiatif kurang, kerjasamanya juga kurang. Kualitasnya cukup ada, integritasnya cukup baik, 76. Interaksi sosialnya masih di 70-an, masih bagus. Tapi yang menjadi jalan tersendiri ini adalah di kerjasama dan juga berorientasi pelayanan. Analisisnya juga masih 60-an. Memang Bapak Ibu mungkin berpikir bahwa saya di grade 11, saya sudah mampu untuk melakukan analisis dan lain sebagainya. Itu menurut pemikiran Bapak Ibu. Tetapi tuntutan dari jabatan yang Bapak Ibu emban, tuntutannya itu lebih tinggi. Tadi kita sudah lihat bahwa ada sarjana komputer yang ada di sini. Mungkin saja saudari berdua mengatakan bahwa kami sudah sangat baik di dinas ini, namun di mata daripada Ibu Kaban dan juga mungkin dari standar kompetensi yang ditetapkan menurut PRKBKN maupun oleh Permentan, standar dari saudara berdua itu mungkin masih kurang dan perlu kebesaran hati untuk bisa mematuhi kelemahan dan mulai memperbaiki kira-kira apa yang kurang dari diri saya untuk bisa mengejar standar yang ditetapkan. Kurang lebih demikian. Ini untuk Bapak Ibu di grade 9. Ini kita lihat grade 9 ini adaptasi terhadap perubahannya masih rendah, inisiatifnya juga sangat kurang. Jadi dan juga kerjasama, adaptasi terhadap perubahan kurang, inisiatif dan kerjasama. Ini Bapak Ibu masih bekerja menunggu arahan dari pimpinan secara detail. Pimpinan memerintahkan satu, tetapi menunggu dulu
perintah ini harusnya bagaimana, kurang lebih demikian. Seharusnya Bapak Ibu di grade 9 itu punya tuntutan untuk bisa menerjemahkan perintah-perintah dari atasan secara detail. Ya, memberi, kalau di inisiatif silakan ketika diperintahkan jangan lagi ditanya lagi kapan penyelesaiannya dan lain. Karena pimpinan cukup memberikan perintah untuk penyelesaian, seharusnya memberikan kualitas yang terbaik dengan seefektif dan seefisien mungkin dalam penyelesaian tugas. Kurang lebih demikian, nanti secara individu bisa Bapak Ibu lihat sendiri. Untuk grade 8 bentuknya berbeda lagi. Grade 8 integritasnya cukup baik, bahkan di angka 93%, hampir ke 100%. Namun adaptasi terhadap perubahan yang paling rendah. Kalau di grade-grade lain itu angkanya 50-60%, grade 8 ini adaptasi terhadap perubahannya justru hanya 48%. Ini kelompok Bapak Ibu yang mungkin baik sadar maupun tidak sadar menolak terkait dengan perubahan-perubahan yang ada di dalam organisasi ini maupun di organisasi yang lebih besar di lingkungan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kemampuan analisisnya pun juga masih di 65, interaksi sosialnya juga masih di 60. Begitupun kompetensi yang lain yang masih di 62. Grade 8 ini cuma unggul di integritas saja. Di kompetensi lainnya masih masuk kategori kurang optimal. Bapak Ibu di grade 7 cukup mending, cukup baik. Lihat garis-garisnya sudah di 70-an. Paling di kumuletan saja 69,79. Tetapi yang lainnya sudah, dan adaptasi terhadap perubahannya masih 68, tapi yang lain sudah 70 ke atas. Integritasnya sudah di 92, analisisnya di 88. Sudah sesuai ya Bapak Ibu sekalian, karena ini kelompok sarjana. Jadi seharusnya memang analisisnya harus sesuai dengan standar yang ada. Tetapi ketika mempunyai kemampuan analisis yang baik, tetapi tidak didukung oleh kompetensi lain, maka kinerja yang keluar pun juga tidak semaksimal kemampuan analisis Bapak Ibu sekalian. Saat ini kita dituntut untuk berkinerja, tidak hanya mampu berpikir, tapi juga harus mampu bekerja. Di grade 6, teman-teman di grade 6 ini punya keunggulan di berorientasi pada pelayanan, integritas, dan juga analisis serta adaptasi terhadap perubahan. Berbeda dengan grade yang lain, grade 6 ini adaptasi terhadap perubahannya sudah di 83%. Sedangkan yang lain masih di 70% kurang. Tetapi grade 6 ini punya kelemahan di inisiatif. Inisiatifnya sangat rendah. Ketergantungan penyelesaian tugas kepada orang lain itu sangat besar. Ini akan menjadi sebuah pertimbangan tersendiri buat teman-teman di grade 6. Untuk grade 5, kemampuan analisis sesuai dengan levelnya. Grade 5 ini analisisnya cukup di level 2 saja, tidak terlalu tinggi. Sudah hampir menuju ke optimal, namun masih rendah di adaptasi terhadap perubahan, interaksi sosial, dan keuletan. Dan yang terakhir ini grade 3. Ini grade 3 ini tidak bisa menebak-nebak karena pesertanya cuma satu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi beliau pasti tahu ini sudah nilainya. Untuk integritas beliau sudah melebihi dari standar yang ditetapkan, karena memang level beliau ini cukup saja di level 3, level yang cukup rendah. Integritasnya sudah melampaui dari standar yang ditetapkan. Tetapi memang harus menjadi perhatian kepada beliau terkait dengan adaptasi terhadap perubahan dan kerjasama serta inisiatif yang masih sangat rendah. Kami juga membuat proyeksi pada satu grade lebih tinggi. Berdasarkan hasil yang tadi sudah didapat, kami coba menghitung kira-kira bagaimana kalau Bapak Ibu ditempatkan pada satu grade lebih tinggi. Hasilnya seperti apa? Kita mendapatkan 96,3%, hampir seluruhnya itu tidak memenuhi syarat untuk bisa diberikan tanggung jawab pada satu grade lebih tinggi. Dan hanya 3,7% yang masuk kategori masih memenuhi syarat. Tidak ada satupun peserta yang kita temukan memenuhi syarat untuk bisa dipercayakan pada satu grade lebih tinggi. Baik Bapak Ibu, itu penilaian kompetensi yang sudah kami lakukan terhadap 8 kompetensi manajerial dan sosial kultural berdasarkan PRK 7 tahun 2013. Untuk penilaian potensi akan saya serahkan kepada Pak Psikolog. Pak Stephen, saya persilakan. Baik, izin melanjutkan Ibu Kawan.
Bapak Kadis yang kami hormati, Bapak Ibu pejabat administrator, Bapak Ibu peserta penilaian kompetensi, selamat sore untuk kita semua. Baik, saya akan menyampaikan laporan potensi. Kemarin kita sudah mengikuti 2 tes psikologi, yaitu tes mengukur kepribadian yang ini dan tes mengukur sikap kerja dari Bapak Ibu sendiri. Biasanya dalam tes psikologi itu kita mengukur potensi. Jadi apa bedanya kompetensi sama potensi? Jadi kompetensi tadi sudah dijelaskan oleh Kaban dan Pak Wido. Sedangkan potensi itu adalah kemampuan dasar yang sudah kita miliki bawaan diri kita. Namun di sini kemampuan ini sifatnya adalah kecenderungan, belum dibuktikan dalam aksi. Kalau aksi itu nanti terlihat pada kompetensi tadi. Untuk kecenderungan itu biasanya untuk laporan psikodinamika itu ada 3 aspek potensi yang dinilai, yaitu intelijensi atau IQ, terus sikap kerja dan kepribadian atau karakteristik. Kita kemarin tidak mengukur IQ karena kita tidak menggunakan tes intelijensi, kita hanya mengukur sikap kerja dan kepribadian. Baik Bapak Ibu, ini adalah tes yang kemarin kita lalui itu. Ada 3 aspek di sini yang saya angkat untuk aspek potensi. Yang pertama adalah sikap kerja, kepemimpinan dan kepribadian. Oke. Dari 3 aspek tadi ada 13 unsur yang kami ambil, yang dimana potensi yang ada kaitannya dengan kinerja ASN. Kalau berbicara tentang potensi itu dalam psikologi itu banyak sekali potensi. Namun yang kaitan dalam kinerja kita sebagai ASN itu ada 13 yang kami ambil, yaitu unsur kepemimpinan itu ada 4 di sini. Yang pertama itu motivasi memimpin. Berikutnya adalah pengambilan keputusan, pengendalian diri dan orang lain, ketegasan. Terus ada aspek sikap kerja. Di dalamnya adalah sistematika kerja dan ketekunan kerja. Dan yang terakhir adalah aspek kepribadian. Ini ada 7 aspek kepribadian, yaitu terkait dengan kepercayaan diri individu, penyesuaian diri, ketaatan, stabilitas emosi, daya tahan stres, motivasi berprestasi dan inisiatif diri. Nah, dari 13 aspek ini adalah hasil rata secara keseluruhan yang saya peroleh untuk aspek potensi. Dari unsur sistematika kerja itu ada di angka 66 atau 66,8. Warna ini menentukan arti Bapak Ibu bahwa warna hijau ini adalah kategori baik untuk aspek potensi. Sedangkan warna kuning itu kategorinya cukup. Sedangkan warna merah adalah kategori kurang untuk aspek potensi ini. Baik, untuk sistematika kerja, ketekunan kerja itu masuk dalam kategori baik. Meskipun saya akui bahwa ini masih dalam kecenderungan itu, karena ada satu alat tes sebenarnya untuk memastikan bahwa apakah benar sistematika kerja dan ketekunan kerja itu baik, tapi itu tidak tampilkan kemarin. Berikut adalah motivasi memimpin, ya, dorongan untuk berperan sebagai pemimpin, itu juga kategori baik. Pengambilan keputusan, nah ini cukup, artinya bahwa masih ragu-ragu untuk mengambil keputusan itu, masih ragu-ragu, kurang cepat dalam mengambil satu keputusan. Pengendalian diri ini baik, adalah ada keinginan untuk bertanggung jawab terhadap pekerjaan dan tindakan orang lain. Ini aspek kepemimpinan. Namun di aspek ketegasan di sini Bapak Ibu, nah, aspek ketegasan sini kita masih merah. Nah, itu kenapa Bapak Ibu? Karena di sini kita melihat ketegasan bukan dalam arti ketegasan dalam arti individu, itu masuk dalam aspek ketaatan. Jadi di sini terkait dengan aturan-aturan, menaati aturan, tetapi bukan diri sendiri. Tapi bagaimana dia mampu membuat orang lain, menegur orang lain, itu yang masuk dalam aspek potensi ketegasan. Ya. Penyesuaian diri baik, kepercayaan diri cukup, ketaatan cukup. Nah, ketaatan di sini baru bagaimana kita bisa mengikuti aturan secara individu, itu masuk dalam aspek ketaatan. Untuk aspek tentang motivasi berprestasi itu baik warna hijau. Ini masih ada kecenderungan bahwa setiap individu berkeinginan untuk menghasilkan pekerjaan itu semakin ada semakin baik,
kecenderungan yang saya lihat, ada juga keinginan untuk berprestasi. Tujuannya itu jelas bahwa saya bekerja untuk berprestasi gitu. Itu dari hal-hal yang ditemukan dalam tes potensi. Nah, Bapak Ibu, ini adalah contoh secara keseluruhan maupun nanti dalam laporan individu nanti Bapak Ibu akan melihat bahwa untuk laporan potensi itu ada kategorinya dari kurang sekali nanti sampai pada baik sekali. Untuk melihatnya saya berada pada nilai yang keberapa itu kayak begini. Sistematika kerja berarti saya masih cukup C+, cukup baik begitu. Cara membaca untuk laporan potensinya seperti itu. Begitupun dan seterusnya untuk ke-13 aspek. Nah, ini hasil tes psikologi. Ini sedikit berbeda dengan hasil penilaian kompetensi tadi, Bapak Ibu. Nah, di sini dari semua peserta yang mengikuti tes potensi itu hanya 4 yang saya menilai itu kurang. Bahwa dari 13 aspek dibagikan itu masih di bawah 60 nilainya. Sedangkan cukup itu ada 29 orang atau sekitar 60-an%, 50% lebih. Baik itu ada 21 orang atau sekitar 30-an% lebih. Nah, ini adalah hasil tes potensi yang Bapak Ibu miliki. Berikutnya adalah kita melihat setelah kita melihat hasil penilaian potensi dan kompetensi. Nah, ini cukup berbanding terbalik atau sangat berbeda dari kompetensi dan potensi. Nah, di sini menarik karena apa? Kita melihat secara umum saja, secara umum bahwa Bapak Ibu memiliki potensi, tapi potensi itu hanya sifatnya kecenderungan-kecenderungan yang belum dibuktikan. Pembuktian itu akan terlihat pada kompetensi. Jadi ini sebenarnya ada banyak ruang untuk pengembangan karena dari kompetensi yang baik cukup banyak. Jadi ada ruang untuk kita bisa mengembangkan. Ini catatan buat Bapak Ibu yang ada di sini. Semoga nilai ini dan hasil ini juga bisa menjadi panduan kita. Namun untuk lengkapnya nanti bagaimana pengembangan ke depan akan disampaikan oleh Ibu Kaban. Untuk laporan potensi sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Widodo, Pastor sudah sampaikan. Bapak Ibu, kalau potensi itu berarti Bapak Ibu sudah ada dalam diri, itu pemberian Tuhan. Tetapi ini tergantung Bapak Ibu menggunakan dengan baik atau tidak. Itu potensi, kecenderungan. Nah, kalau kita lihat ini berarti kecenderungan Bapak Ibu dari sekian orang 21 tambah 29 itu berarti 50. Harusnya dia cukup atau baik. Tapi terlihat di kompetensi ternyata Bapak Ibu menampilkan yang kurang. Pertanyaannya, bisa diperbaiki kompetensi atau tidak? Bisa atau tidak? Bisa. Kita sepakat tidak berikut lagi kalau tes semua sudah ada di kuning atau hijau. Sampai mau di kuning, sampai mau di hijau. Yang kuning dulu. Siapa yang mau naik apa yang dari kurang ini ke kuning? Karena secara keseluruhan rata-rata kita kurang. Tadi Pak Wida sudah rinci, ya toh? Siapa mau merubah ke kuning? Siapa mau merubah ke hijau? Oh, berarti semua mau ke hijau, Pak. Terima kasih ya. Kita butuh optimis dulu dalam diri. Karena gini, mau berubah itu harus dalam diri. Mau atau tidak. Bukan bisa atau tidak. Beda ya. Kalau mau, seberat apapun pasti kita lewati. Contoh. Jadi kalau kita merasa aduh ini pekerjaan gimana, segala cara kita harus pakai untuk bagaimana untuk menjadi lebih baik. Jangan Bapak Ibu sudah sepakat, Bapak Ibu lihat ini hanya kuning dengan hijau, tidak ada merah. Itu artinya Bapak Ibu bisa, tapi Bapak Ibu belum mau. Per hari ini kalau Bapak Ibu sudah paham, semoga Pak Kadis tidak begini lagi. Lalu pertanyaan berikut, kita rubah berapa lama? Orang itu kalau mau berubah, ini hari dia dengar, sebentar 1 jam kemudian dia mau berubah, dia berubah. Tapi dia dengar, tapi dia tidak mau berubah sampai kemarin tadi saya kasih sampai liang lahat pun dia tidak berubah. Kan itu dulu, mesti dari bukti. Jadi jangan tanya kapan bisa berubah. Sekarang juga Bapak Ibu harus berubah ke arah lebih baik. Kalau ini sudah paham, saya lanjut ya.
Nah, kita memberi saran pengembangan. Jadi nanti Bapak Ibu akan dapat data per orang. Di situ Bapak Ibu akan lihat kompetensi yang tadi disampaikan itu, Bapak Ibu lebih di mana, kurang di mana, pas di mana. Kalau sudah baik, pertahankan. Kalau cukup, tingkatkan. Kalau kurang, tingkatkan lebih lagi. Itu ya. Jadi yang biasa kalau dia mesti tunggu perintah, nah hari ini mulai berubah sudah. Nah, ini contoh perubahan pola pikir. Ini ada 6 orang yang kurang butuh pengembangan. Ada penyelesaian masalah. Ini 5 orang. Ini yang paling banyak apa nih? 35. Pengambilan keputusan. Tadi saya lihat memang pengambilan keputusan, ketegasan itu masih lemah. 35 orang. Membangun tim kerja 21 orang. Ini yang paling banyak. Pelayanan prima. Nah, ini apalagi Bapak Ibu ini pelayanan setiap ke depan Bapak Ibu semua di sini pelayanan prima harusnya bagus ya. Harus bagus karena kita pelayanan di depan masyarakat langsung. Kalau kami BKD kan masih layani Bapak Ibu. Tapi kemarin saya minta, saya dinilai pelayanan saya bagaimana. Saya pergi sendiri untuk minta. Karena kita OPD saya sudah 3 tahun tidak datang nilai ini. Saya penasaran ya. Artinya gini ya, kita harus mau dinilai supaya kita bisa koreksi kita sendiri. Jangan kita anggap kita paling hebat, padahal kita paling jelek hasilnya. Tidak boleh. Kita harus buat pihak lain menilai kita. Ya mungkin saya pergi minta dan dinilai juga kaget juga. Saya pergi dan saya minta kalau bisa saya mau OPD saya dinilai. Kenapa Ibu mau dinilai? Saya mau tahu saya punya pelayanan baik atau tidak. Ya toh Bapak Ibu. Ibu OPD tidak termasuk yang dinilai kan, tidak langsung ke masyarakat, hanya ke ASN. Sebab ASN saja konsumen. Dan menurut saya kalau ASN sudah bagus, semua pasti bagus. Ya toh Bapak Ibu. Ya kita yang mengatur SDM. Kenapa saya mau datang sendiri Bapak Ibu? Karena kalau hasil kayak gini saya mau Bapak Ibu paham. Supaya ketika Bapak Ibu mau berubah itu benar-benar mulai titik startnya di mana. Karena teman-teman bilang ibu-ibu harus pergi. Itu saya tahu. Mereka terpaksa saya pergi itu pasti dapat hasil begini. Kalau hasil yang secukup apa karena saya sama kalian pergi saja. Oh iya ibu kali ini kita masih bisa pergi sendiri. Nah karena saya mau kita punya standar yang sama. Jadi entah kalau kita di BKD, Bapak Ibu di Arsip, di mana saja, kita mesti punya standar yang sama sebagai seorang ASN. Artinya arsiparis dan perangkat komputer kan standarnya beda. Kenapa perangkat komputer tadi saya bilang aplikasi kan tidak mungkin arsiparis saya minta dia buat aplikasi, tidak mungkin. Karena dia punya kemampuan teknis, dia mengarsip. Saya juga Bapak Ibu kalau sudah saya arsip coba loh. Kita harus jujur. Contoh ya, sekarang ini kan kita enak-enak satu, selain Sri Kandi juga ada surat masih yang hard kan. Coba kalau mereka tidak ada, suruh saya tulis, orang juga mungkin tulis salah. Karena ini kemampuan teknis Bapak Ibu, kan gitu maksudnya. Jadi jangan sepelekan orang yang arsip surat juga, tidak boleh. Karena masing-masing sudah punya kompetensi teknis. Oke, kita lanjut ya. Nah ini kebutuhan pengembangan seperti yang tadi digambarkan, berpikir analitis, ada 11 orang, adaptasi perubahan 45, dan seterusnya. Nah bagaimana cara untuk tadi standar grafik yang ditunjukkan dan ada gap. Gap itu di situ hanya bisa dengan peningkatan kompetensi untuk manajerial. Jadi kalau kerjasama, mungkin Bapak Ibu bisa berlatih game atau apalah, game group. Jadi buat grup, Bapak Ibu game, ada pelatihan, baru Bapak Ibu terapkan. Saya Makin cepat
Itu artinya bimtek, sosialisasi, penataran, kursus, sarasehan, workshop, seminar, diklat, dan seterusnya. Non klasikal sekarang mungkin Pak Kadis juga sudah terima surat dari BPSDMD. BPSDMD akan dalam tahun ini melakukan pelatihan atau bimtek atau workshop lah. Itu saya tidak salah ada 5.000 jam, banyak sekali tuh. Nah, kita hanya diminta satu orang ASN 20 jam pelajaran peningkatan kompetensi diri, sehingga indeks profesionalitas Bapak Ibu untuk kompetensi tercukupi dulu. Nah, kita kadang-kadang kalah di situ. Saya tidak tahu Pak Kanis mungkin baru bergabung di sini, teman-teman setiap tahun dapat itu atau tidak Pak John, Pak Bambang? Dapat, terima kasih. Karena itu untuk indeks profesionalitas Bapak Ibu. Kalau non klasikal Bapak Ibu bisa, kan sekarang banyak workshop atau pelatihan yang virtual atau dan gratis. Jadi kalau Bapak Ibu yang punya informasi itu share di grup besar. Di sini ada grup besar, kok semua ada. Supaya kita semua yang punya waktu ikut. Kalau saya sering ikut, kalau saya ada waktu saya ikut. Supaya saya dapat sertifikat toh untuk memenuhi 20 JP tadi. Memang Pak Kadis, kita juga harus berjiwa besar karena ketika tes untuk eselon 2 ini pengembangan diri dan orang lain kita yang paling rendah. Artinya kita tidak paham bahwa itu penting. Di level kita nih, di level kita, saya minta tolong teman-teman analisa. Kita pun yang paling rendah pengembangan diri dan orang lain. Nah, bagaimana kita bisa bersama-sama Bapak Ibu tim kerja untuk pengembangan diri dan kita sendiri tidak paham? Menurut saya. Kalau kami yang pernah di OPD yang saya tidak tahu ya, saya punya pengalaman di Kementerian Pertanian. Itu setiap ada kegiatan kita dipanggil latihannya cukup lama-lama. Berarti kita sudah dapat 5-6 jam. Nah itu teman-teman, saya tidak tahu Arsip juga ada kayak gitu. Sering dipanggil latihan? Ada. Teman-teman bersyukur. Kalau di perangkat daerah seperti BKD hanya APBD itu jarang kalau kita tidak anggarkan. Dalam setiap pembahasan anggaran saya selalu minta di tim anggaran tolong kasih anggaran untuk 20 JP. Tapi kalau saya caranya gini ya Bapak Ibu. Contoh di sini ada MC bagus, dia yang ngajar kita semua MC. Berapa jam? 3-4 jam. Apalagi? Bagaimana menjadi host yang baik? Bagaimana cara menjadi resepsionis yang baik? Bagaimana cara itu? Kita dan kita saja. Jadi sampai sepenuhnya latihan dikasih latihan Pak Kadis tanda tangan. Yang penting ada nomor. Supaya ketika kita isi di sistem nomornya. Saya di BKD saya buat begitu. Tidak ada uang. Siapa yang paham apa dia latih, siapa paham apa dia latih. Sarannya memanfaatkan waktu dengan baik. Dalam menjawab pertanyaan simulasi, ditemukan peserta mendeskripsikan jawaban secara lengkap, menjawab sekenanya. Sekenanya ini maksudnya seadanya. Membahasa sekenanya. Oke, jadi gini. Ya sudah, yang penting kita sudah jawab. Tidak boleh, mesti deskripsikan. Apakah Bapak Ibu dalam melayani tamu sudah ada sistem? Ya, titik. Harus jelaskan sistemnya ini, caranya gini. Harus lengkap. Kan gitu maksudnya. Perlu dilakukan pengembangan kompetensi komunikasi tertulis dan literasi. Nah, rekomendasi segera melakukan feedback Pak Kadis, saya minta tolong sebentar setelah saya serahkan nanti sampaikan ke masing-masing ASN supaya tahu feedbacknya. Membuat analisa kebutuhan pengembangan kompetensi kami tadi sudah coba Pak. Kalau Pak mau pakai itu syukur, mau bikin lain lagi baik. Melaksanakan program pengembangan sesuai hasil penilaian. Jadi tadi berapa orang yang harus pengembangan ini, berapa orang. Tapi kalau mau lebih baik ya satu kelas, satu ini. Penutup hasil penilaian diproses menggunakan instrumen yang tadi saya jelaskan. Secara profesional dan objektif dan dapat dipertanggungjawabkan, hasil penilaian dapat digunakan untuk penataan sumber daya manusia di lingkungan Bapak Ibu di masing-masing. Dan profil kompetensi setiap individu akan disajikan dalam laporan hasil. Jadi Pak Kadis, setiap individu ada hasil kompetensi dan ada hasil potensi. Jadi Bapak Ibu lihat sendiri Bapak Ibu hasil. Kalau Bapak Ibu tidak paham, tanya supaya hasil penilaian kompetensi ini berlaku 3 tahun. Itu yang tadi saya jelaskan.
organisasi ini berubah. Kan gitu dulu. Jadi kalau Bapak Ibu ada di optimal, pasti saya persaingan dinas arsip dan perpustakaan. Karena individu punya hasil itu menentukan organisasi. Tidak mungkin individu kurang, organisasi baik. Sangat tidak mungkin. Individu baik, semua baik, rata-rata baik, bukan organisasi baik. Itu dia punya, ya dasarnya kayak gitu lah. Tidak mungkin individu ini kita punya tes ini kurang terlihat. Nah, Pak Bung itu mau kita semua baik. Jadi contoh inovasi. Contoh inovasi, kita semua harus berinovasi. Kami tidak dapat, karena itu pelayan publik ya. Dari kami itu sekian dan terima kasih. Ada pertanyaan, Pak Kadis, kami silakan. Kita beri terus dulu. Jangan mesti tetap ada kebahagiaan, ada sukacita. Tidak ada ini sudah kita kasih 1 miliar untuk ibu dan tim. Proses pimpin kita untuk moto Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur: profesional, kolaboratif, akuntabel dalam transformasi sistem kearsipan dan perpustakaan untuk kesejahteraan. Terima kasih. Pak Kadis dan Bapak Ibu yang saya hormati, kami tim dari BKD, saya bersama teman-teman menyerahkan hasil penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultur. Semoga hasil ini bermanfaat untuk pengembangan diri sendiri dan organisasi. Mesti bisa. Bisa. Mesti bisa. Bisa.